مرحبا أهلا النوادي. Terakhir di sini disebutkan, kemudian kita dianjurkan di sini untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah katakan bahwa di akhir zaman orang yang menghidupkan sunnahku itu berbeda dengan orang yang hidup di awal masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di akhir zaman sunnah Nabi jika diterapkan jauh lebih sulit tantangannya. Di saat orang yang banyak lalai, tapi dia mampu menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu syahid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat umatku dalam keadaan rusak, dia dapat pahala 100 orang syahid. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, siapa yang mencintai Allah, ikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dapat cintanya Allah, caranya hanya ngikut Rasul. Di antara mengikuti Rasul adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Habib Abdullah Al-Haddad, sahib Ratibul Haddad, yang menyusun Ratibul Haddad. Beliau pernah menyatakan satu statement, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan saya berharap semua sunnah itu telah saya kerjakan. Semuanya. Cuma ada satu saja yang belum dikerjakan. Di dalam riwayat, Nabi rambutnya pernah panjang sampai ke pundak. Nah, Imam Haddad orangnya rambutnya tidak panjang sampai ke pundak. Tapi karena memang hidupnya sudah menghidupkan sunnah Nabi, maka di saat wafat rambutnya tumbuh panjang sampai ke pundak. Sudah wafat baru panjang rambutnya. Berarti semua sunnah Nabi sudah dikerjakan oleh beliau. Nah, jangan pernah meremehkan sunnah ya. Sunnah dalam definisi hadis itu semua yang dilakukan oleh Nabi yang dianggap baik. Semua Nabi lakukan baik. Cuma kan ada yang mubah. Ada yang mubah. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Nabi ini menjadi objek hukum. Apa yang beliau lakukan bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Agak mungkin haram. Ini ada fatwa ngawur nih, bahwa para nabi itu pernah melakukan dosa-dosa kecil. Allah, hasya wa kalla. Ini dosa besar. Tertulis dalam kitab nih. Ada dalam kitab Al-Mubki Al-Mudhik. Situ ada orangnya sebut begitu. Mereka dijaga oleh Allah Ta'ala, ma'asumun. Imam Ghazali mengatakan jangan pernah remehkan baik sunnah yang sifatnya hadis Nabi atau sunnah dalam hukum Islam. Kalau hukum Islam kan sunnah melakukan dapat pahala, kalau tidak lakukan tidak mendapat dosa. Itu kan, itu juga ngambil dari perilakunya Rasul SAW. Jangan sampai keluar dari lisan kita, ini hanya sunnah ya. Ini hanya sunnah. Dengan sengaja terus menerus dia lakukan, ini hanya sunnah, ini hanya sunnah. Dia remehkan itu sunnah. Imam Ghazali mengatakan apa? Dalam kitab beliau Al-Arba'in Al-Asal, fala a'rifu li tariki sunnah wajha illa kufran khafiyya au hamqan jaliyya. Imam Ghazali mengatakan apa? Saya tidak mengetahui kalau ada orang dengan sengaja ya, dengan sengaja. Beda kalau dalam keadaan terdesak ya. Dengan sengaja dan secara rutin dia meninggalkan sunnah-sunnah Rasul padahal dia mampu lakukan. Saya tidak menemukan alasan untuk orang yang sengaja meninggalkan sunnah kecuali dua hal, kata Imam Ghazali. Yang pertama, kufran
khafiyah. Kufran khafiyah kata Imam Ghazali. Ada kekafiran yang terselubung dalam dirinya. Dalam dirinya itu ada kekafiran yang tersembunyi. Cuma dia gak sadar. Ya. Kufran khafiyah. Yang kedua, au hamqa jaliyah, atau kebodohan yang nyata. Karena bodoh. Kata Imam Ghazali, nah orang yang meninggalkan sunnah Rasul dengan sengaja dan meremehkan sunnah Rasul, itu hanya dua kemungkinan. Dalam dirinya ada kekafiran yang tersembunyi, atau yang kedua kebodohan yang nyata. Nah, makanya kita jangan sampai meremehkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mampu, lakukan sebisa kita. Kalau memang belum mampu, kita jangan sampai meremehkan. Itu kejadian dulu. Imam Nawawi ya menulis dalam kitab Bustanul Arifin, kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Setelah itu beliau wafat. Di situ beliau ceritakan dulu ada orang meremehkan sunnah Nabi masalah siwak. Jadi dia lihat orang-orang ulama sering pakai siwak. Mau sholat pakai siwak. Itu siwak. Nabi katakan as-sholatu bisiwakin khairum min sab'ina sholah bila siwak. Sholat sekali dengan siwak lebih baik 70 sholat tanpa siwak. Cuma masalahnya dia meremehkan. Sudah tidak amalkan, meremehkan. Dia nistakan itu siwak. Dia sengaja beli itu siwak. Mohon maaf ya, ini di kitabnya Imam Nawawi ada, Bustanul Arifin. Imam Nawawi thiqah, orang yang jujur, wali besar, alim, faqih. Dia beli siwak, terus dia taruh di pantat. Di mana kursi dia taruh siwak, dia duduki. Sengaja dia perlihatkan di hadapan orang. Untuk apa? Untuk menistakan sunnah Rasulullah SAW. Satu kali dia duduk itu siwak, kemudian dia tertidur. Dia tertidur. Dalam mimpinya itu ya, kalau tidak salah ala sabil hikayah, dalam mimpinya itu ada siwak masuk ke dubur. Siwaknya masuk ke dubur. Dia bangun dari tidurnya, ternyata betul itu siwak sudah masuk ke dalam duburnya. Kayu nih masuk. Akhirnya sambil meninggal itu siwak gak bisa lepas dari duburnya. Ini Imam Nawawi riwayatkan orang yang meremehkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita kemudahan untuk bisa mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qadaman ala qadamin biziddin auza'i, setapak demi setapak untuk kita ikuti jalan beliau. InsyaAllah kita akan selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Ikuti semua apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.